Stop working just to start a Stop working just to start I took off from work just to warm up. Stop working just to start I took off from work just to warm up. Stop working just to start I took off from work just to warm up. Stop working just to start I took off from work just to warm up. Stop working just to start Energi kinetik. Energi kinetik ialah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Rumus dari energi kinetik yaitu setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat, di mana energi kinetik merupakan EK dengan satuan Joule, massa dengan satuan kilogram, dan kecepatan dengan satuan meter per second. Cara menentukan dimensi dari energi kinetik dapat dilakukan dengan cara menentukan satuan dari setiap besaran yang ada di rumus tersebut. Dengan melihat tabel, kita tahu bahwa dimensi dari kilogram merupakan M besar, sekon T besar, dan meter L besar. Maka, dapat disimpulkan bahwa dimensi dari energi kinetik ialah M besar, L besar kuadrat, dan T besar minus kuadrat. Impuls adalah hasil kali gaya dengan waktu yang ditempuhnya. Impuls merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan arah gayanya. Rumusnya, impuls sama dengan gaya dikali selang waktu atau I sama dengan F dikali delta T. Untuk menentukan dimensi impuls, kita harus mencari lambang setiap besaran. Newton sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dan waktu sama dengan sekon. Jadi satuan impuls adalah kilogram dikali meter dikali sekon pangkat negatif 2 dikali sekon sama dengan kilogram dikali meter dikali sekon pangkat negatif 1. Langkah kedua adalah sesuaikan satuan impuls dengan satuan besaran pokok. Kilogram, lambang dimensinya adalah M besar. Meter, lambang dimensinya L besar. Dan sekon, lambang dimensinya T besar. Dan jangan lupa negatif satunya. Jadi dimensi impuls adalah M dikali L dikali T pangkat negatif 1. 3. Kelajuan. Fisikawan Italia Galileo Galilei adalah ilmuwan pertama yang mengukur besarnya kelajuan dengan mengukur jarak yang ditempuh dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Galileo mendefinisikan kelajuan sebagai jarak persatuan waktu. Maka rumusnya adalah kelajuan sama dengan jarak benda per waktu atau V sama dengan S per T. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari dimensi kelajuan. Pertama, ubahlah lambang besaran jarak dan waktu pada rumus kelajuan menjadi lambang satuannya masing-masing. Jarak satuannya adalah meter atau M kecil, sedangkan waktu satuannya adalah sekon atau S kecil. Jadi, sesuai rumusnya, satuan kelajuan adalah V sama dengan M per S. Sekarang, kita sudah bisa mencari dimensinya. Mencari dimensi sangat bergantung dengan satuan, karena dimensi harus mengikuti satuan dari besaran yang dicari. Meter adalah satuan dari jarak, maka dimensinya adalah L besar. Dan sekon adalah satuan dari waktu, maka dimensinya adalah T besar. Dimensi V sama dengan L besar per T besar. Dimensi sangat jarang ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi, buat T besar berada sejajar dengan L besar. Caranya yakni, ingat bahwa T sama dengan T pangkat 1. T pangkat 1 yang posisi semula sebagai penyebut, ketika diubah menjadi pembilang, maka pangkatnya dikalikan dengan min 1, sehingga dimensi dari kelajuan adalah L kali T pangkat min 1. 4. Massa jenis. Massa jenis atau mass density adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Maka rumusnya adalah massa jenis sama dengan massa benda per volume benda atau Rho sama dengan M per V. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan dimensi massa jenis. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, mencari dimensi sangat bergantung dengan satuan karena dimensi harus mengikuti satuan dari besaran yang dicari.
Massa jenis sama dengan massa per volume. Massa satuannya kilogram, maka dimensinya M besar. Volume satuan dari panjang, di mana volume itu sendiri didapat dari P kali L kali T, maka dimensinya L besar pangkat 3. Jadi, dapat disimpulkan massa jenis sama dengan M besar per L besar pangkat 3, atau bisa disejajarkan menjadi M besar kali L besar pangkat min 3. 5. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Misalnya, benda yang berada pada ketinggian tertentu, maka benda tersebut memiliki energi potensial, seperti sebuah apel jatuh dari pohon. Di bawah ini ada gambar besaran pokok yang kita kenal, ada 7 dengan satuan dalam SI atau standar internasional dan dimensinya. Besaran turunan yang perlu kita siapkan dalam menentukan satuan dan dimensi energi potensial adalah percepatan, sedangkan besaran pokok yang digunakan adalah massa, panjang yang dalam ini adalah ketinggian, dan waktu. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan mGh. M adalah massa, satuannya kilogram, G adalah percepatan, satuannya M per S pangkat 2, dan H adalah ketinggian, satuannya meter. Sekarang kita mencari dimensi energi potensial. Pertama kita masukin rumusnya, EP sama dengan M kali G kali H. Sekarang kita ubah menjadi satuannya masing-masing. EP sama dengan M satuannya kilogram, G satuannya M per S pangkat 2, dan H satuannya M. Terus dijadiin EP sama dengan kilogram dikali M pangkat 2 per S pangkat 2. Karena M-nya ada 2, jadi M pangkat 2. Maka dimensi dari energi potensial adalah EP sama dengan M L pangkat 2 T pangkat min 2.